ke arah mana? Aku jujur suka banget pick Savior-nya itu nggak terduga bahkan. Yang awalnya kita kira hero mid close combat ternyata long range. Mari kita menyaksikan dua raksasa akan memulangkan satu sama lain. Mampukah Rora memulangkan tim Liquid ID? Apakah sang raksasa tim Liquid memulangkan Rora from Philippines? Let's go to the lane of down. Let's get into the land of down, best of 3 series. Game 1 yang sangat mendebarkan dengan pick dari Savior. Dengan tujuan bermain di area high ground, bermain dengan jarak yang jauh dan tentunya bermain juga untuk teman-teman yang belum menyelesaikan quest di M6 Pass yang sudah hadir sampai dengan tanggal 29 Desember. Alright. Dan buat kalian semua jangan sampai ketinggalan karena ini limited edition buat kalian semua. Kalau ketinggalan ingat, menyesal, Menyesal. ditanggung penumpang. Betul sekali. Oh iya, Haskiel udah mulai coba untuk melakukan poking damage dan juga Widdy nggak bisa terlalu sembarangan untuk masuk ke dalam. Karena ingat, jangan lupakan ini Alpha, sekeras apapun itu bisa dilumat, apalagi selembek apapun. Iya. Makanya permainan front to back sangat bisa untuk dijalankan dan bahkan Ahran menemani Favian untuk membuka mapnya, mengendalikan juga ditutup bahkan sama Widdy di bagian top lane. Ini membuat sepertinya dari EXP-nya Demon Kite agak sedikit ketahan harusnya di level yang keempat. Sementara untuk Favian sendiri akan lebih mudah untuk mendapatkan level yang kelima. Ya, dia akan dapetin satu jungle di arah bottom lane dan rotasinya juga akan menuju ke arah top lane. Ini akan menguntungkan sekali untuk seorang Favian. Dan Demon Kite bisa dibilang mobilitasnya memang kalah Profesor dan ini emblem silakan. Ya kalau kita lihat dari emblem tentu akan menuju kepada Inspire dan Bargain Hunter ya untuk Savior-nya. Sementara Erenchiki. Ini Erenchiki kayaknya habis ngelihat Ranger Emas ya dengan Tenacity soalnya. Oke, kita lihat di sana para pasukan dari tim Liquid ID bakal coba dihajar dengan first blood dari top lane. Sayang sekali flicker for defensive diberikan oleh seorang Aran. Para pasukan dari tim Liquid. Mereka tidak mau kehilangan satu poin kill, tapi Yaskiel coba untuk menutup jalannya Renegade, mundur ke belakang. Favian poking damage, sebuah jawaban. Tapi mencari Widdy di level 3. Mampukah para pasukan dari tim Liquid ID kali ini melakukan take over? Karena Soul Saver menjadi pilihan utama. Demon Kite targetnya, Yaskiel di belakang sana. Downing Light belum dikeluarkan. Demon Kite Downing Light berhasil dihindari dengan Spear of Alpha. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan seorang Widdy. Pertempuran para pasukan dari tim Liquid ini tidak cukup adil ketika Favian sekerutul maut dan melihat sosok dari seorang Edward yang masih kuat perkasa di depan sana. Oke, ditarik ulur terlebih dahulu untuk mendapatkan level yang kelima karena sepertinya Demon Kite akan kalah level kali ini. Mendapatkan purple buff, mendapatkan level yang kelima dan sepertinya akan coba untuk take over oleh lagi. Aurora. Balik lagi ke area turtle kali ini. Oh, tapi nampaknya dari tim Liquid ID mereka tidak akan melepaskannya. Karena Aaron stand by on position. Para pasukan dari tim Liquid ID terlalu jauh dari Favian, mampu gak melakukan take over, tapi nampaknya implosion menghentikan pergerakan dari Favian. What a play from Renegade. Flicker implosion ternyata mengagetkan para pasukan dari tim Liquid ID, menghilangkan 2 point kill. Efek dari Widdy, First Blood, langsung sangat mematikan sekali. Dan sekarang belum ada The Way of Dragon, baru ada bahkan tapi masih ada Purify dari Domeng. Domeng kali ini dampak Downing Light yang berhasil dihindari oleh para pasukan dari tim Rora. Domeng masih bertahan seorang diri 1 berbanding 2 dan bertahan bahkan itu gak adil banget. Itu benar-benar kerugian untuk para pasukan dari tim Liquid. Dan dapat Hasklaw juga karena mendapatkan 1 bonus gold dari Turtle. Aurora langsung leading 1.500 gold dan ada pause sejenak. Agak sedikit merugikan memang karena First Blood yang didapatkan tadi oleh Demon Kite ini membuat early game, early tempo dari Rora langsung berjalan dengan sangat-sangat cepat sekali. Intensitas yang mereka gunakan bahkan semenjak ada point kill tadi yang didapatkan itu benar-benar menguntungkan sekali dan bahkan adanya Flicker Implosion. Wah, itu sih Renegade. Dia sengaja nggak langsung ke sana karena dia mau ngeluarin pakai flickernya. Ya karena dia pun tadi kan sempat nge-clear di bagian mid lane. Sementara beda sama Widdy. Widdy belum sempat untuk nge-clear mid lane-nya. Dia belum dapetin level yang keempat. Dia belum bisa untuk menghentikan bagaimana implosion. Sementara berbeda juga dengan keadaan dari tentunya Favian yang terkena pokingan damage-nya begitu luar biasa. Tim Liquid kehilangan early momentum mereka dan seperti yang kita tahu Aurora. Ketika mereka sudah mendapatkan momentum, mereka akan mencoba untuk bermain dengan cara menekan, mengintimidasi lawan-lawannya. Oke. Itu adalah gameplay yang mirip banget dengan Blacklist International. Betul yang sekali. pernah memenangkan M3 World Championship. Alright. Tapi kali ini para pasukan dari tim Liquid ID dengan trouble yang sudah berhasil di solve harusnya. Harusnya. Ini akan kita lihat akan kembali lagi ke dalam Lane of Down. Ya bahkan para pemain dari Aurora juga sudah bersiap. Namun apakah kali ini dengan 1 turtle lagi nih, turtle yang kedua, turtle yang ketiga mungkin, apakah akan bisa dibalikkan dengan cepat keadaannya? Karena sekarang Aurora sedang berada dalam tempo mereka. Ya, Rora dalam tempo mereka
Dan bahkan kalau bisa kita lihat 3 poin kill plus turtle itu langsung melambung jauh hingga 1400 gold different. Jauh Dan itu banget. mendapatkan kerugian untuk Aran. Kenapa? Power Aran untuk nge-distract, power Aran sebagai Hilda ini akan turun total, Profesor. Pasti. Karena seperti kita tahu ya, ini tugas dari Hilda adalah melakukan screening out kepada Alpha. Tapi kalau Alphanya bisa menjawab Hilda tersebut, kayaknya Hilda di sini benar-benar bakal bisa dihancurkan dengan mudahnya. Dan pokingan damage dari Yue ini loh yang harus dihindari. Karena memang seperti yang kita tahu ya, nantinya Eternal Guard itu akan menjadi pengganggu terutama bagi Widhi. Dan tentunya setup seperti apa yang akan dibawakan oleh tim Liquid ID karena mereka masih jauh banget dari kata prime. Oke, ngomongin ke arah hero scaling, mereka memiliki ke arah Y-Skill dengan Sofia. Itu dia. Tapi kalau ngomongin Y-Skill untuk bertahan sampai hero-nya mampu Menyentuh late melakukan game? yes, damage dealer di arah late game itu cukup panjang waktunya. Jangan lupakan, dan lihat di depan sana, bahkan Retribution harus dikeluarkan oleh sosok seorang RNJ dengan satu implosion yang gagal didapatkan para pasukan dari tim Liquid ID. Mencoba untuk membalikan kembali kanan, Iron Siki stand dengan harta tata dan sonata. Meanwhile RNJ tumbang begitu saja. Enzo menjadi korban kedua, double kill, looking for triple kill. Davis dan Demon Kite gak bisa dibunuh kembali. Dan para pasukan dari tim Liquid ID mencoba untuk memporak-porandakan Demon Kite. Hilang begitu saja dan shutdown di tangan para pasukan tim Liquid. 4 hilang seketika, tim Liquid membalikkan momentum dengan instan. Bahkan 1.600 gold langsung dibayar lunas dan Aaron Ditukar. Shiki ditukarkan juga dengan platingan yang seimbang. Turtle didapatkan dan keuntungan berbalik. Tim Liquid benar-benar merespon dengan gerakan cepat thanks to Yehezkiel. Dia Yehezkiel. mengunci 3 pemain dengan adanya satu pergerakan dan downing light yang begitu mematikan. Oke, kali ini dan satu pergerakan dari Favian yang berhasil menghindari implosion juga dari Profesor. Wow. Itu membuat implosionnya for nothing. Nggak ada lagi implosion dikeluarkan. Tapi para pasukan dari tim Liquid mereka jangan puas terlebih dahulu. Walaupun mereka sudah membayarkan utang dari 1.500 gold. Tapi mereka belum berada di dalam kondisi yang baik-baik saja. Itu dia. Ingat bahwa Aurora bisa saja membalikkan momentum dengan cepatnya. Dan Yue menyelesaikan Glowing One. Sementara 4 berbanding dengan 4 dari segi poin killnya. Tim Liquid mencoba untuk melakukan sebuah movement tapi Widhi terdeteksi di sana. Terdeteksi implosion untuk Widhi dan juga satu seorang Aran. Damage dari depan membuat para pasukan dari tim Liquid ID. Mereka termakan dari frontlanernya dan ini adalah salah satu pergerakan yang dimiliki. Tapi nampaknya Aran tidak bisa bertahan Spear of Alpha. Untuk siapapun yang setebal apapun tidak akan bisa dibendung. Dan Profesor, Widhi jangan sampai lupa, ini Rora, pemain dari tim Filipina yang di mana mereka tidak pernah takut untuk makan depan. Ya, bermain di area sungai pun mereka akan ladeni ya. Aurora benar-benar mendapatkan momentum baliknya dengan seinstan itu. Memang tim Liquid ID tadi sempat membalikkan keadaan tapi lagi-lagi Aurora. Mereka berani untuk bermain dari back dan Widhi mencoba untuk memberikan pressure di area bush mid lane karena membiarkan outer mid lane turret hidup atau tetap berada dalam vision dari tim Liquid adalah keharusan agar nanti Yehezkiel bisa memberikan vision yang lebih luas lagi dengan damage yang bisa dia berikan. Oke, tapi jangan lupakan di arah top lane sana mereka coba untuk mendapatkan satu turret kembali. Dan kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena mereka akan coba berbahaya. Dan jangan tendang Edward. Kalau mereka menendang ke arah Edward ini akan menjadi bahaya. Edward masih terlalu tebal dan itu dia. Mereka termakan perangkap. Mereka kehilangan implosion. Menghentikan pergerakan para pasukan dari tim Liquid ID. Untungnya Ana masih ada flicker terakhir. Tapi sayangnya damage dari Yue tidak bisa dibendung kembali. Itu dia Profesor. Jangan mereka tendang Edward. Kalkulasikan Edward mereka belum cukup. Dan kali ini tim Liquid ID harus merelakan turtle ketiganya akan diambil oleh Aurora. Demon Kite lagi yang mendapatkan hal tersebut dan sekarang Aaron mencoba untuk memberikan Death Sonaranya. Thanks to Mystic Field, ini dia combo yang sebenarnya mengerikan nanti di late game Yehezkiel dan Aaron Shiki. Ketika Mystic Field dibentangkan dan adanya Death Sonata mungkin akan menjadi jawaban. Tapi jujur Ranger Mas, kayaknya untuk sekarang Aaron Shiki ketika bermain seperti ini ya, lebih membutuhkan item seperti si Halberd agar nantinya efek dari life band akan bisa menghentikan spell fam tinggi dari Alpha yang dibawakan oleh Demon Kite. Yes, benar banget. Itu dia. Mereka harus coba langsung ubah cara permainan mereka. Gimana caranya tembusin depannya. Dan bahkan Renege ini menjadi masalah banget sih kita lihat. Para pasukan dari tim Liquid ID, Duel Trigger menuju ke arah yang tepat. Membuat Renege kali ini tidak terkena damage dari turret. Explosion dibalikan kembali kanannya. Mereka kehilangan Spear of Alpha dan bahkan Fabian menjadi korban bersama dengan Aran. Duel Trigger ke arah Renege, tapi sayang sekali turretnya mengarah ke yang lain. Itu dia, dan ini membuka kesempatan bagi tim Aurora untuk bisa mendobrak
bagaimana invade jungle yang tidak terhentikan agar perbedaan gap level, gap gold, dan tentunya item yang akan menjadi bonusnya cukup dibedakan. Favian, walaupun dia sama levelnya dengan Demon Kite, tapi by item, by gold, agak sedikit ada perbedaan di sana. Yes, benar banget. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid itu Yeskiel saat ini. Iya. Yeskiel. Meta high ground yang tentunya sudah mulai terlupakan kali ini. Dan Aurora, mereka bermain lagi-lagi dengan front to back, dengan percaya diri karena Domengnya juga sudah memiliki damage yang sangat-sangat tinggi. Malefic Gun yang menjadi jawaban atas sebuah range yang nantinya bisa dia manfaatkan agar NEJ lebih mudah untuk mendapatkan implosion di timing yang tepat. Oh, lihat kali ini Iron Shiki juga tidak bisa terlalu dalam. Karena walaupun dengan adanya Purify yang dia miliki, dia bisa saja dimakan kapanpun oleh Renejai. Dari tadi momentum yang dimiliki dari Renejai ini terlalu manis, Profesor. Terlalu objektif dan dia selalu ke arah belakang. Ya, karena yang menggunakan Purify juga cuma Iron Shiki masalahnya. Dia nggak peduli siapapun yang akan dihisap. Bahkan dari satu momentum terhadap seorang Favian. Ini benar-benar sangat cepat banget sih tempo permainan dari kedua belah tim. Bahkan dengan 1.600 gold difference yang sudah dipegang lagi oleh tim Aurora. Berbalik seswing itu loh goldnya. Secepat itu. Lagi-lagi Aurora membalikan keadaan dengan gold yang sama, dengan gold yang serupa. Dan sekarang lagi-lagi Lord Dance ala Filipin. Kita akan melihat hal tersebut dengan permainan tim fight 5 lawan 5 dan Aran harus hati-hati di sana. Ingat sekali lagi. Aran, Widi ingat, ini Alpha. Ini Alpha, dia bisa dilenyapkan kapanpun. Tapi dan itu dia Downing Line yang terlalu sakit bahkan Renejai. Hilang duel jangan on point. Berhasil mendapatkan double kill. Para pasukan dari Team Liquid membalikan kembali ke arah triple kill. Looking for Maniac dari seorang Iron Shiki. Di depan sana para pasukan dari Team Liquid ini membalikan kembali keadaan. Dan damage dari seorang Edward. One last hit. Maniac! Iron Shiki membalaskan kembali keuntungan dipegang oleh tim Aurora dan tim Liquid take the Maniac. Let's go Liquid! Kali ini keadaan berbalik, Lord didapatkan, Maniac pun diamankan oleh Iron Shiki dan Demon Kite. Dia spin off Alpha ke depan, tapi apakah cukup untuk menumbangkan karya Yeskiel Implosion bangsat? Implosion dan Death Sonata. Harta tata Death Sonata tidak bisa menyelamatkan Favian, tapi setidaknya merugikan dengan Demon Kite. Winter Crown yang digunakan kali ini, Demon Kite sudah kehilangan 2 source. Ada Queen's Wings, ada Winter Crown, tapi pertukarannya ada jungle, ditukarkan dengan jungle. Favian harus tumbang, Lordnya tapi masih didapatkan oleh tim Liquid. Lagi-lagi keadaan berbalik, 1.600 gold berada di tangan tim Liquid. Alright, di arah top lane, para pasukan dari tim Liquid mereka melepaskan Lordnya berjalan begitu saja, Profesor KB. Liquid, mereka membalikan langsung 2.000 gold dengan instan. Mereka mendapatkan Maniac untuk Iron Shiki. Mereka mendapatkan momentum agar bisa membalikan keadaan dan sekarang Yeskiel sedang online. Tentu ini akan menjadi dampak yang begitu positif. Karena lihat dari stacknya Iron sudah mengumpulkan 600 stack untuk pasif dari Granger bertambah dengan 800 cap awalnya. Dan kali ini sudah memiliki 6% threshold HP. Siapapun yang dalam keadaan sekarat sekali kena Death Sonara akan hilang seketika. Harta tahta Death Sonara dari Granger. Early tempo yang mulai dibalikan dengan cepat. Aurora mulai kehilangan momentumnya. Wind of Nature terpaksa digunakan oleh Domeng karena dia butuh untuk bertahan hidup. Oke, checking boost terhadap seorang Aran. Kali ini yang ada di depan sana. Karena dia nggak bisa masuk ke dalam. Karena dia bisa dilumat. Jadi ada baiknya minta tolong sama Death Sonata, Profesor. Death Sonata untuk Death open map Sonata. juga. Ya open map juga. Nah ketika informasi terdapatkan ada satu orang di depan sana. Aran baru bisa ngebuka. Itu dia, harusnya memang tugas Aran. Tapi kenapa Iron Shiki? Karena Iron Shiki tahu kalau Aran yang masuk, Aran bisa ditelan. Dan ketika mereka tidak memiliki frontliner seperti Aran, Yeskiel yang menjadi masalah. Sedangkan satu-satunya jawaban untuk bisa menyelesaikan game ini ya di Yeskiel. Ya, dan jangan lupa Mystic Field juga bisa open the map. Ini akan menjadi sebuah keuntungan, ini akan menjadi sebuah hal positif bagi tim Liquid. Downing Light juga sama. Banyak momentum yang bisa diciptakan dan Widi dengan Twilight Armor juga akan menutup damage dari Bruno. Ini yang sempat aku mention juga karena Bruno memang memiliki high quality damage. Burst damage yang tinggi, critical damage yang sangat-sangat fatal. Tapi dengan adanya Twilight Armor harusnya damage reduction yang didapatkan oleh Widi akan menjadi jawabannya. Yes, jangan lupakan kalau misalnya ini adalah debut Xavier yang dimana Xavier itu terakhir muncul di M-Series pada M4. Dan itu adalah di babak Grand Final dan hero kemenangan bagi
Echo Eko, waktu berhadapan dengan Blacklist International. atau Liquid Philippines. Wah, ini dia teman-teman ya. Dan kali ini digunakan lagi oleh Liquid ID. Yang sebelumnya digunakan oleh Liquid Philippine. Lord didapatkan dan tinggal menunggu momentum. Apakah Liquid akan bergerak untuk targeting hero-nya dulu atau objektifnya dulu? Oke, kayaknya kalau untuk ke arah objektifnya terlebih dahulu ini nggak baik sih. Mereka akan bisa di-counter oleh seorang Renejai. Renejai satu jawaban yang pertama. Kalau Renejai minimal kalau nggak kepoking atau tumbang aja udah itu mahal banget. Tapi lihat Widhi, nggak boleh salah tendang seperti sebelumnya. Widhi benar-benar harus tendang ke arah sosok seorang Yue. Kalau nggak yang tidak memiliki Purify. Tapi jangan Edward, jangan Renejai. Oke. Itu akan mempermasalahkan semuanya. Nice banget visionnya dari Widhi. Implosion, Purify Gaming, tapi tampaknya di sana mereka kehilangan seorang Aran. Duel sedang menuju ke seorang Edward. Following damage yang berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim Liquid ID. Meanwhile di belakang sana, tim Liquid ID berhasil menumbangkan 1 poin kill. Tapi no power of retribution. Siapa kena doming tumbang? Shutdown terjadi. Lord tidak ada yang bisa megang. Para pasukan dari tim Liquid ID. Mereka mencoba untuk mundur. Dan Downing One mencoba untuk melakukan sedikit screening di arah mid lane. Trade 3 untuk 3 memang pertukaran Wah, bagus terjadi. banget trade-nya. Tapi Domeng yang tadi melakukan sebuah tackle dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. Dan harus dihilangkan seketika dengan adanya efek dari No. Downing Light. Yes, Profesor, ini bahaya banget Profesor. Yeskiel Kalau- tidak Yes, masih ada itu dia. Mystic Field tentunya. Itu dia Mystic Field yang harus dicek terus sama seorang Yeskiel. Karena dari tadi itu dia selalu aku bilang sama Profesor KB, kenapa kita bilang Yeskiel yang bisa menyelamatkan tim Liquid? Karena satu-satunya yang bisa nge-deliver damage dengan pasti ke arah belakang dan tidak bisa dibendung oleh tim dari Aurora. Oleh Itu apapun, Yeskiel. itu dia. Apakah kali ini kita akan melihat kembali permainan front to back yang akan Yeskiel. dibawakan oleh Yeskiel. Dia nggak boleh ke depan seperti itu Profesor. Dia flicker loh. Tapi menunggu juga nih karena dapat informasi dari Widhi sebenarnya. Ada Demon Kite di sana. Dan Downing Light terus digunakan. Conceal play tapi sekarang. Renejai, Conceal Play, bertahan dengan Anika, satu domestic fair, Renejai! Oh, itu dia. Godlike yang berhasil didapatkan oleh seorang Aronchi, kita di depan sana berpasukan dari tim Liquid. Mereka kehilangan Lordnya, pertukaran dengan ada double kill terhadap Demon Kite. Looking for 3 orang yang tumbang, tapi nampaknya berpasukan dari tim Liquid tidak akan melepaskan Lord bergerak begitu saja di arah bottom lane. Pertukaran antara 3 orang dengan 1 Lord. Profesor, is it worth it? Masih worth it karena seperti biasa ketika ada satu tim fokus ke arah dari Lordnya, pasti akan ada yang fokus ke hero dan mereka mau in game. Oke, looking for endgame. Target mereka berikan seorang Domeng.